Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bisnis HNI secara online itu mudah. Oke, kenapa saya membahas tentang tema ini? Karena banyak orang yang menganggap kalau menjalankan bisnis HNI secara online itu susah. Misalnya dianggap harus jago IT. Banyak orang yang bertemu dengan saya menganggap saya itu jago IT, padahal enggak, saya bukan ahli IT. Jadi tidak terlalu berat juga, artinya pada dasarnya orang rata-rata itu bisa. Tapi jangan juga dianggap enteng, karena ada juga orang yang beranggapan, lah mudahlah pemasaran online itu, kan tinggal posting di Facebook, tinggal posting di WA, ya tidak semudah itu. Yang benar adalah ya kita bersikap berada di tengah-tengah. Berat juga enggak, enteng juga enggak. Yang jelas, ini adalah anggapan yang keliru. Jadi mindset yang pertama ya Anda jangan terlalu menganggap berat, artinya jangan berlebihan menganggap ini susah, jangan juga menyepelekan. Ini mindset. Jadi untuk menjalankan bisnis itu, menghasilkan uang dari HNI secara online, tetap Anda membutuhkan mental, ya, mental yang kuat. Kemudian Anda juga akan membutuhkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ya ilmu tentang HNI, ilmu tentang produk, ilmu tentang bagaimana cara menjalankan marketing online. Itu ada ilmunya, ya Anda harus tahu. Nah, kabar baiknya Anda tidak harus benar-benar seperti seorang sarjana atau S2 marketing, tidak harus seperti itu. Kemudian Anda juga harus ngerti teknis. Ya ada teknisnya. Ya bukan hanya sekedar posting di Facebook. Facebook pun ada beberapa teknis yang lain yang perlu kita kuasai supaya kita bisa memanfaatkan Facebook semaksimal mungkin. Begitu juga dengan WA. Ya bisa posting dengan WA itu modal dasar, tapi tidak hanya sekedar posting saja. Ada beberapa teknis yang harus kita kuasai juga. Oke, tapi sekali lagi tidak berat-berat banget. Jadi nanti keberhasilan kita itu akan ditentukan oleh mental kali ilmu kali teknis. Kalau semuanya nilainya bagus, ya itu sangat bagus, hasilnya akan lebih besar. Misalnya ini 1000, ini 1000, ini 1000 kan sangat besar. Udah 1 miliar perkaliannya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ilmu yang standar aja, misalnya nilainya cuma 1. Teknis juga standar, misalnya nilainya cuma 1. Tapi Anda perlu di sini. Yang penting mentalnya yang kuat. Seperti apa sih mental yang kuat? Nah, nanti kita bahas. Idealnya memang seperti ini, mentalnya kuat, ilmunya tinggi, dan kemampuan teknisnya juga tinggi. Ini adalah idealnya. Kalau Anda saat ini belum mencapai 3 ini ya nggak masalah. Ini kan kondisi ideal. Suatu saat Anda akan mencapai ini. Di saat Anda sudah mulai praktek, sudah bisa menjalankannya, sehingga terpupuklah pengalaman dan ilmu. Lama-kelamaan Anda akan mahir juga. Secara teknis Anda akan jago, secara ilmu juga akan jago, dan secara mental juga sudah ditempa dan sangat kuat. Ya ini idealnya. Rahasianya adalah seperti ini. Fokus di mental dulu. Yang penting mental Anda kuat dulu. Ilmu dasar nggak masalah. Teknis dasar juga nggak masalah. Bahkan tadi saya singgung bahwa dalam posting di WA misalnya, Anda hanya bisa posting di grup, hanya bisa posting di status misalnya, atau bisa ngirim ke orang lain, itu kemampuan teknis itu saja, itu bisa lebih cukup. Apalagi jika Anda ditambah dengan kemampuan bagaimana cara membuat grup, bagaimana cara membuat broadcast, itu akan lebih bagus lagi. Begitu juga di Facebook, misalnya Anda bisa membuat grup, bisa membuat halaman Facebook, itu lebih bagus. Dan itu masih termasuk kemampuan dasar. Namun yang paling penting bagi Anda yang baru mulai adalah mental. Jadi dengan ilmu dasar yang itu mudah Anda pelajari, teknis dasar yang itu pun sangat mudah Anda pelajari, dikalikan dengan mental Anda yang kuat, Anda bisa berhasil. Jadi kuncinya ada di mental Anda. Rahasianya ada di mental Anda. Kebanyakan orang yang gagal karena lemah di sini di mentalnya. Ilmu dan teknis itu bisa menyusul, yang penting mentalnya. Saya sudah banyak membina mitra-mitra HNI maupun bisnis online lainnya, banyak yang lemah itu di sini justru. Dan inilah yang membuat mereka akan gagal. Padahal dari segi ilmu itu mudah, dari segi teknis juga mudah. Karena Anda tidak harus menguasai secara mendalam dulu, cukup dasarnya dulu. Oke, dan ini mudah.
ilmu dan teknis yang dasar itu mudah Anda pelajari. Ya, memang perlu Anda pelajari, tapi tidak lama-lama banget. Tidak harus tahunan belajarnya. Jika Anda serius, sebenarnya dalam hitungan hari Anda sudah mulai memahami. Oke? Dalam hitungan bulan apalagi, ya bagi Anda yang sibuk, Anda belajar dalam 1 bulan, ya itu sudah cukup. Nah, justru orang yang lemah mental belajar 1 bulan itu juga nggak mau. Pinginnya belajar 15 menit langsung bisa. Ini tandanya orang itu lemah mental. Baru belajar sedikit dia langsung mengeluh. Oh, ternyata susah ya. Ini salah satu tandanya lemah mental. Emang basic, emang dasar, tapi bukan berarti kita hanya belajar 15 menit langsung bisa juga ya, tidak seperti itu. Mungkin Anda butuh harian, butuh mingguan, atau butuh sebulan, 2 bulan, itu termasuk sebentar dalam mempelajari ilmu. Apalagi ilmu dan teknis yang bisa mengubah hidup Anda. Oke, kita pelajari lebih jauh ya tentang seperti apa sih mental yang kuat itu. Ya, yang pertama tidak malas. Ya, mulai dari bagaimana kita itu tidak malas belajar. Ya, banyak orang itu benar-benar malas, mudah bosan. Misalnya dia ingin mempelajari sebuah teknik ya, teknik Facebook marketing misalnya atau WA marketing. Jangankan mempelajari video yang berdurasi puluhan jam, baru berdurasi belasan menit saja banyak orang yang nggak tamat nontonnya. Serius, banyak yang tidak tamat. Itu artinya ya karena malas. Nah, silahkan ya Anda hilangkan kemalasan ini. Belajarlah sampai tuntas, belajarlah sampai paham. Bahkan saya sendiri kalau mempelajari sebuah ilmu, kalau dianggap ilmu itu penting dan harus saya bisa, saya ulang-ulang. Bahkan saya pernah mengulang beberapa kali video selama 6 jam. Ya, videonya 6 jam, saya ulang. Kenapa? Karena ilmunya saya butuhkan. Rasa bosan ada, rasa suntuk ada. Ya, itulah tantangan kita. Apakah mental kita akan kalah hanya gara-gara bosan? Nah, di sini kekuatan mental akan berperan. Anda harus meningkatkan kekuatan mental supaya Anda bisa mengatasi malas ini. Kemudian yang kedua, tidak mudah menyerah. Baik itu menyerah dalam belajar maupun menyerah dalam aplikasinya nanti. Misalnya dalam belajar. Anda belajar nih bagaimana cara membuat halaman Facebook. Ya, Anda belajar sampai bisa. Jangan menyerah. Saat dia mencoba membuat halaman Facebook, kemudian dia tidak bisa, menyerah. Hal-hal seperti inilah yang akan membuat Anda gagal. Ya, kalau Anda misalnya masih bingung nih membuat halaman Facebook, ya belajar lagi, coba lagi, belajar lagi, coba lagi, sampai bisa, sampai jadi. Itulah yang disebut ya tidak mudah menyerah. Kemudian misalnya kita mulai marketing, mulai kita promosi. Saat marketing kita, promosi kita, mengajak orang lain dan sebagainya tidak menghasilkan, itu juga jangan menyerah. Ada orang yang mengeluh, saya sudah posting di profil Facebook saya, kok belum ada yang gabung, kok belum ada yang membeli produk saya. Ya, mengeluh seperti itu nggak boleh. Ya, itu hal yang wajar. Artinya kita perlu mencoba lagi lebih banyak, perlu mencoba lagi lebih baik, dan seterusnya sampai berhasil. Jika satu cara tidak berhasil, coba cara yang lain. Jadi nggak bisa kita beberapa posting langsung berharap orang lain akan berebut, ingin daftar HNI di bawah kita, ingin membeli produk kita. Ya, tidak mudah juga. Inilah salah satu mental orang yang awalnya dia itu menganggap sepele atau karena ilmunya belum tahu bahwa yang namanya marketing itu tidak bisa seperti itu. Oke? Ya, Anda perhatikanlah orang-orang bagaimana cara marketing. Bagaimana orang yang dia itu berani membayar mahal di TV ya untuk iklan 30 detik itu biayanya luar biasa. Ya, untuk 30 detik itu bisa puluhan juta harganya. Dan Anda lihat sekali dia berapa kali tayang. Sebulan berapa kali tayang. Berkali-kali padahal mahal. Ya, seperti itulah marketing. Nah, kita posting di Facebook, posting di grup Facebook, posting di halaman Facebook, itu gratis. Hanya modal kuota aja. Dan Anda hanya beberapa kali sudah menyerah. Ironis kan? Orang lain itu menghabiskan miliaran. Kita hanya kerja, hanya capek, hanya menghabiskan beberapa menit waktu, tapi sudah menyerah. Nah, kalau Anda ingin berhasil, ya Anda jangan mudah menyerah. Yang ketiga, ya, mental yang kuat itu adalah tekun dan ulet. Apa itu tekun? Tekun itu kita mengerjakan secara terus-menerus. Setiap hari. Kalaupun tidak setiap hari, tapi terus-menerus lah. Kalaupun ada absen cuma sekali saja, tapi terus-menerus.
terus saja Anda promosi, terus Anda membuat konten, terus Anda menghubungi calon prospek, terus Anda menghubungi prospek, terus Anda follow up, terus Anda upload video, terus Anda membuat tulisan di blog misalnya, dan sebagainya. Terus menerus, itulah yang disebut dengan tekun. Sekali lagi, orang yang lemah mentalnya tidak akan bisa tekun. Dia akan cepat berhenti, dia akan cepat bosan. Kemudian ulet. Ulet itu apa? Nah, ulet itu seseorang, dia itu akan terus berusaha di saat dia menghadapi kesulitan. Ya, misalnya dia akan membuat sebuah video, kemudian dia menghadapi kesulitan, ya dia ulet sampai si video itu berhasil. Kalau dia tidak bisa mengumpulkan bahan misalnya, sulit mengumpulkan bahan untuk artikel atau untuk video, ya dia ulet terus sampai mendapatkan bahan yang cukup sehingga dia bisa membuat artikel dan video. Dia juga ulet bagaimana dia bisa menaklukkan prospek yang sulit ditaklukkan. Terus aja dia follow up, terus aja dia melakukan pendekatan sampai closing. Itulah yang disebut dengan ulet. Nah, saat Anda sudah punya 3 hal ini saja, ini sudah luar biasa. Masih banyak orang yang gagal di sini. Mereka itu tidak punya ini. Anda tidak perlu punya ilmu tinggi, tidak perlu punya teknis tinggi, cukup yang basic-basic saja, yang penting ini. Tidak malas, tidak mudah menyerah, tekun dan ulet. Dan 3 kualitas ini, tidak malas, tidak mudah menyerah, tekun dan ulet, ini bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk Anda. Malas itu bukan bakat, itu pilihan Anda. Menyerah itu juga bukan bakat, itu pilihan Anda. Anda mau menyerah atau enggak? Kemudian tekun dan ulet itu pun sama. Apakah Anda mau jadi orang tekun atau menjadi orang ulet? Mulailah sekarang Anda mengambil sebuah keputusan. Saya tidak akan malas lagi. Saya tidak akan mudah menyerah lagi. Saya akan tekun dan ulet. Insya Allah Anda akan berhasil. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.